Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapa hidup sering terasa tidak memuaskan? Bahkan saat segala keinginan seolah terpenuhi. Kali ini, mari kita menelusuri jejak seseorang yang berangkat dari kenyamanan istana menuju sebuah penemuan batin yang mengubah cara manusia memahami penderitaan. Siddhartha Gautama, yang kelak dikenal sebagai Buddha. Ini bukan cerita tentang menghindari masalah, melainkan tentang melihatnya sebagaimana adanya. Tentang berlatih memandang hidup apa adanya, tanpa hiasan dan tanpa penolakan. Kita akan mengikuti perjalanan panjang dari istana yang serba cukup ke hutan yang sunyi, hingga momen pencerahan yang melahirkan ajaran tentang sebab penderitaan dan jalan keluar yang bisa dipraktikkan siapapun. India Utara pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi adalah panggung pertemuan ide-ide besar. Ritual Weda, praktik tapa para shramana, serta sekolah-sekolah filsafat yang saling berdebat tentang hakikat diri dan dunia. Di tengah pusaran pemikiran itu, pertanyaan paling sederhana justru paling mengguncang. Mengapa kita menderita? Dan adakah jalan yang benar-benar berakhir pada kedamaian? Buddha kelak menjawabnya bukan dengan spekulasi metafisik yang rumit, melainkan dengan metode praktis. Amati pengalaman, telusuri sebab, uji langkah demi langkah. Pendekatan ini membuat ajarannya terasa klinis, seperti diagnosis dan terapi, sekaligus humanis, karena berangkat dari pengalaman langsung siapa saja. Tradisi mengisahkan Siddhartha lahir dalam keluarga bangsawan di wilayah Kapilavastu yang kini berada di perbatasan Nepal dan India. Ia dibesarkan dalam lingkungan aman dan berkecukupan, putra Raja Sudodana dan Ratu Maya. Versi tradisional memuat kisah mimpi gajah putih, kelahiran ajaib, dan ramalan bahwa ia akan jadi raja besar atau pemimpin spiritual agung. Namun yang penting bukan mukjizat, melainkan perjalanan batin. Sejak muda, Siddhartha hidup tanpa kekurangan. Tapi justru dari dalam kenyamanan itu, ia mulai terusik oleh pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Mengapa semua yang indah berakhir? Mengapa tubuh menua dan sakit? Mengapa kita semua pada akhirnya harus mati? Cerita terkenal menyebut bahwa Siddhartha melihat 4 pemandangan yang mengguncangnya. Seorang tua yang renta, orang sakit yang menderita, jenazah, dan seorang petapa yang tenang. 4 gambaran itu seolah membuka matanya. Hidup ini tidak kekal, tidak sempurna, dan selalu berubah. Ia menyadari bahwa tak ada benteng yang bisa melindungi dari hukum alam. Maka lahirlah keputusan besar, meninggalkan istana, istri, dan anaknya untuk mencari jawaban atas penderitaan. Ini bukan pelarian, melainkan keberanian untuk menghadapi kenyataan secara langsung. Siddhartha berguru pada para pertapa dan yogi terbaik. Ia menguasai meditasi yang mendalam, mencapai keadaan trans yang halus, tapi tetap belum menemukan jawaban tuntas atas penderitaan. Maka ia memilih jalan ekstrem, menahan napas, menyiksa tubuh, meminimalkan makan, hingga nyaris mati. Namun dari sana ia sadar, penderitaan bukan untuk dilawan dengan penderitaan baru. Maka ia tinggalkan asketisme ekstrem dan memilih jalan tengah, jalan yang seimbang antara kesadaran batin dan perawatan tubuh. Di bawah pohon Bodhi, ia bermeditasi dan bertekad, tidak akan bangkit sebelum mencapai pencerahan. Setelah malam panjang meditasi, Siddhartha mencapai apa yang ia cari, pencerahan. Ia melihat hukum sebab akibat dalam batin, bagaimana keinginan menciptakan penderitaan, dan bagaimana kebebasan sejati muncul saat seseorang melepaskan keterikatan. Ia tidak menjadi dewa atau makhluk gaib. Ia menjadi Buddha yang tercerahkan. Di sini lahir inti ajarannya, anicca, ketidakkekalan, dukkha, penderitaan, dan anatta, tanpa diri. 3 ciri ini bukan dogma, tapi deskripsi langsung atas pengalaman hidup yang jernih. Di Taman Rusa di Sarnath, Buddha menyampaikan khotbah pertamanya kepada 5 mantan rekannya. Di sana ia paparkan 4 kebenaran mulia, bahwa hidup mengandung penderitaan,
bahwa penderitaan punya sebab, bahwa penderitaan bisa diakhiri, dan bahwa ada jalan menuju akhir penderitaan. Jalan itu disebut jalan berunsur 8. Pandangan benar, niat benar, ucapan benar, tindakan benar, penghidupan benar, upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ini bukan sekadar ajaran moral, tapi peta batin menuju kebebasan. Buddha membentuk komunitas spiritual yang disebut Sangha. Di sana, para biku dan bikuni menjalani hidup sederhana, merenungi ajaran, dan menjaga sila. Inti praktik adalah sila, etika, konsentrasi, dan panyi, kebijaksanaan. Tapi Dharma tidak terbatas pada biksu. Ia berlaku bagi siapa saja yang ingin menjalani hidup dengan sadar, welas asih, dan jujur. Dalam masyarakat, ajaran ini menumbuhkan nilai kedermawanan, kesetaraan, dan tanggung jawab batin terhadap dunia. Setelah wafatnya Buddha, ajarannya menyebar ke berbagai wilayah, Sri Lanka, Tiongkok, Tibet, Asia Tenggara, dan Jepang. Perbedaan budaya dan bahasa melahirkan banyak aliran. Theravada yang konservatif, Mahayana yang menekankan welas asih universal, hingga Vajrayana yang simbolik dan esoterik. Meski berbeda pendekatan, semua tetap berakar pada dharma yang sama, memahami batin, mengurangi keterikatan, dan membangkitkan kebijaksanaan serta cinta kasih. Buddha tidak memaksa diimani, tapi mendorong setiap orang untuk datang, lihat, dan uji sendiri. Ajaran Buddha hadir dalam bentuk meditasi, gerakan mindfulness, terapi psikologis, bahkan dalam etika sosial dan pendidikan. Banyak orang menemukan kedamaian melalui praktik duduk hening, pernapasan sadar, atau sekadar memahami perubahan sebagai bagian dari hidup. Warisan Buddha adalah ajakan untuk mengenal diri, bukan lewat definisi, tapi lewat pengamatan. Di dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, ajarannya mengingatkan kita, kembali ke napas, kembali ke saat ini, kembali pada keheningan yang menyembuhkan. Sobat lintas arah waktu, apakah penderitaan itu bagian yang tak terhindarkan? Ataukah bisa kita pahami dan akrabi hingga ia tak lagi menakutkan? Kisah Buddha menunjukkan bahwa jawaban ada dalam diri kita sendiri, bukan di luar. Jika Anda merasa terbantu oleh kisah ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus menyusuri sejarah dan menemukan makna dalam setiap peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya.